Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, berjumpa dengan saya kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menambahkan oli kompresor kulkas. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, di sini saya memiliki kulkas 2 pintu merek Sanyo bosku. Jadi di saat Anda mau menambahkan oli kompresor kulkas, Anda tidak usah memotong pipa hisap dan pipa tekannya bosku. Terkecuali Anda mau mengganti oli kompresor kulkas yang barulah Anda memotong pipa hisap dan pipa tekannya. Setelah itu kompresornya ditungging supaya oli yang berada di dalam kompresornya terbuang semua bosku. Memang lebih bagus Anda mengganti oli kompresor yang baru, karena bagaimanapun juga sekian lama kulkas Anda terpakai, sudah pasti oli kompresornya sudah mengering ataupun sudah menghitam bosku. Tapi kalau Anda cuma menambahkan oli kompresor, Anda tidak usah memotong pipa hisap dan pipa tekannya bosku. Jadi Anda cukup membuang freonnya terlebih dahulu lewat pipa yang seperti ini bosku. Ini adalah pipa untuk pengisian freon. Anda buang saja freonnya. Setelah itu colokan kulkasnya Anda cabut. Nah, sekarang saya akan mencabut terlebih dahulu. Oke, sudah saya cabut bosku. Nah, sekarang saya akan melepas bagian yang seperti ini. Ini untuk menaruh ataupun untuk menampung air bosku pada saat proses pencairan bunga es. Oke, sudah saya lepas. Nah, setelah itu Anda buka penutup ventil pengisian freonnya bosku. Kalau memang sebelumnya kulkasnya pernah isi freon dan memakai ventil yang seperti ini, jadi tidak dibuntu bosku. Jadi ventil pengisian freonnya masih dipasang. Nah, jadi Anda buka penutup ventil pengisian freonnya. Nah, seperti ini. Setelah itu Anda lepas ventil pengisian freonnya. Nah, seperti ini bosku. Nah, Anda buka saja, Anda biarkan saja terus menerus agar freon yang terdapat di dalam sistem benar-benar keluar semuanya bosku. Kalau memang kira-kira dalam jangka beberapa lamanya freonnya sudah habis, barulah Anda menambahkan oli bosku untuk memastikan freonnya masih ada atau tidak. Jadi Anda memakai korek bosku. Kalau seandainya masih terjadi keluar api, berarti freonnya masih ada di dalam sistem bosku. Karena harus Anda ketahui bosku, sekalipun pada saat Anda mengisi freon memakai freon bukan gas LPG, tetap saja di saat Anda memakai korek api akan terbakar bosku, karena freon juga berwujud gas, sama saja dengan gas LPG. Nah, jadi pada saat saya mengisi freon, saya memakai gas LPG pengganti freon bosku. Tidak apa-apa bosku seandainya Anda mengisi freon memakai gas LPG. Yang terpenting cara servisan Anda harus tepat, seperti Anda mempakum di ujung kondensornya, mengganti filter baru, mengisi cairan metil, setelah itu memplasing di ujung pipa hisapnya supaya kotoran ataupun oli yang terjebak di dalam evaporator akan keluar semuanya bosku melalui pipa hisap. Yang terpenting pada saat
Anda memplasing di pipa hisapnya, di evaporatornya Anda ketuk sampai berkali-kali bosku, dari atas ataupun dari bawah, agar kerak-kerak ataupun kotoran yang berada di dalam pipa evaporatornya akan rontok bosku. Jadi kotoran tersebut akan keluar bersamaan dengan cairan metil bosku. Nah, di sini saya akan kasih tahu kepada Anda supaya Anda bisa memahami tentang semua itu. Di saat Anda memberikan cairan metil, lebih banyak lebih bagus bosku. Nah, jadi pada saat saya memberikan cairan metil, saya kasih 2 botol bosku, supaya benar-benar di dalam sistemnya itu bersih. Nah, jadi seperti itu bosku fungsi dari cairan metil. Oke, sekarang saya akan membakar di ujung pipa hisapnya bosku, masih ada atau tidak gas LPG-nya. Nah, jadi di saat Anda membuang freonnya, Anda harus mencabut colokan kulkasnya bosku. Jadi secara otomatis freon ataupun gas LPG yang terdapat di dalam sistem akan keluar semuanya bosku. Kalau seandainya Anda mencolokkan kulkasnya, sekalipun awalnya freonnya keluar, tidak lama kemudian udara yang berada di luar akan tersedot bosku. Nah, oleh karena itu Anda cabut terlebih dahulu colokan kulkasnya. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan memakai korek api bosku. Masih ada atau tidak gas LPG-nya di dalam sistem? Nah, masih ada bosku. Berarti gas LPG-nya masih ada, sekalipun cuma sedikit. Anda biarkan saja supaya gas LPG yang ataupun freon benar-benar habis bosku. Nah, jadi seperti itu. Saya akan tunggu terlebih dahulu. Saya akan pending bosku. Nanti saya akan melanjutkan lagi. Oke, dilanjut bosku. Nah, di sini apinya di pipa hisapnya belum sampai habis. Kita tunggu saja. Jadi tujuan untuk menghabiskan freon ataupun gas LPG yang terdapat di dalam sistem, agar oli kompresornya tidak masuk ke dalam pipa hisap kompresornya bosku. Nah, oleh karena itu lebih bagus dihabiskan terlebih dahulu gasnya yang terdapat di dalam sistem. Nah, sambil nunggu apinya habis, nah di sini saya akan menghidupkan kompresor yang sudah saya belah bosku. Harus Anda ketahui bosku, pada saat kompresornya hidup ataupun bekerja, maka olinya akan berhamburan ke atas bosku. Nah, oleh karena itu di saat Anda mau menambahkan oli ataupun mengganti oli, jangan terlalu banyak bosku. Seandainya Anda mengganti oli kompresor yang baru, Anda jangan terlalu penuh menggantinya bosku. Katakan 90% saja kalau memang Anda mengganti oli kompresor yang baru. Nah, jadi oli kompresor bawaannya Anda buang sampai habis, barulah Anda ganti oli yang baru. Terkecuali Anda hanya menambahkan oli secukupnya, nah baru Anda sedikit saja memberikan atau menambahkan oli kompresornya bosku. Nah, seperti ini sedikit saja, karena kompresor saya ini belum lama saya ganti oli bosku. Terkecuali buat Anda yang kulkasnya sekian lama terpakai, 1 tahun bahkan 2 tahun, sudah pasti oli kompresornya mengering bosku. Tidak apa-apa Anda tambahkan oli sedikit lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan menghidupkan kompresornya bosku, untuk kasih tahu kepada Anda seperti apa pada saat kompresornya bekerja bosku. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kompresornya sudah hidup bosku, dan tidak lama kemudian olinya akan berhamburan bosku, akan berhamburan ke atas. Nah, olinya akan nyemprot kemana-mana bosku. Kalau Andanya terlalu banyak menambahkan oli.
Nah, jadi akan berhamburan bosku. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, ini berhubung saya ngasih olinya cuma sedikit bosku, jadi tidak terlalu berhamburan ke atas. Oke, sekarang saya akan mencabut. Nah, jadi seperti itu bosku. Pada saat kompresornya bekerja, jadi olinya akan berhamburan ke atas. Jadi oli tersebut akan terhisap oleh batang penghubung kompresornya bosku. Nah, oleh karena itu Anda jangan terlalu banyak memberikan oli. Kalau Anda memberikan oli terlalu banyak, dikhawatirkan olinya akan masuk ke dalam pipa hisap kompresornya bosku, yang modelnya seperti ini. Kalau olinya terhisap ke pipa yang seperti ini di dalam kompresornya, maka olinya akan naik ke dalam evaporator bosku, maka akan mempengaruhi tingkat kedinginan kulkasnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sekarang kita langsung beralih ke sini bosku. Nah, sebentar lagi mau habis bosku, kita tunggu saja. Oke, apinya sudah mau habis bosku, ataupun mau mati. Jadi langsung saya tiup saja, tidak apa-apa, tidak harus menunggu apinya sampai mati. Oke, sekarang saya akan tiup. Berhubung ini apinya tadi panas, dalam jangka beberapa lamanya, 10 menit mungkin, Anda memakai lap basah bosku. Nah, seperti ini, supaya pada saat Anda mau menambahkan oli, memakai gelas aqua tidak meleleh bosku. Jadi Anda pakai lap basah di pipanya. Nah, seperti ini bosku. Jadi kalau kira-kira sudah adem di pipa ventil pengisian freonnya, barulah Anda menghidupkan kompresornya bosku, ataupun mencolokkan kulkasnya. Oke, sudah dingin pipa hisapnya. Setelah itu Anda mencolokkan kulkasnya dan tunggu sampai beberapa detik agar freonnya di dalam kompresornya akan terhisap dan menuju ke kondensornya bosku. Barulah Anda masukkan olinya, otomatis olinya akan tersedot bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencolokkan kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup bosku. Tunggu beberapa detik, 5 detik, otomatis gas yang berada di sini terhisap, barulah Anda memasukkan olinya bosku. Nah, seperti ini dia akan tersedot. Oke, sudah tersedot. Jadi Anda jangan khawatir bosku, olinya akan masuk ke dalam sistem, karena oli itu berwujud cair, bukan gas. Terkecuali gas, dia akan tersedot karena posisi pipa hisap dalam kompresornya di atas bosku, bukan di bawah. Jadi jangan takut olinya akan terhisap. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah itu Anda cabut kembali colokan kulkasnya bosku. Setelah itu langkah selanjutnya Anda memasukkan gas LPG bosku. Seandainya pun Anda mengisi memakai freon, Anda tidak apa-apa, tapi alangkah baiknya Anda memakai gas LPG supaya tidak mengeluarkan banyak biaya bosku. Karena freon itu harganya lumayan mahal bosku. Nah, seperti ini. Jadi ventil pengisian freonnya jangan dipakai dulu. Jadi tujuan saya seperti ini. Anda isi gas LPG, kira-kira gas LPG nya sudah masuk ke dalam sistem, sudah terjadi sirkulasi freon, sudah mengalir, barulah Anda mencabut kembali colokan kulkasnya bosku. Setelah itu Anda melepas bagian yang seperti ini supaya gasnya benar-benar keluar, ataupun udara yang berada di dalam sistem yang bercampur dengan gas LPG
keluar semua bosku. Nah jadi seperti itu. Oke, kita tunggu saja beberapa menit, karena harus Anda ketahui pada saat kulkasnya dicabut, setelah itu dicolokkan kembali tidak langsung hidup bosku, karena kompresornya belum siap standby. Kita tunggu dulu beberapa saat ataupun beberapa menit. Oke, baru saja kulkasnya sudah saya colokan bosku. Setelah itu kompresornya hidup, ditunggu beberapa menit. Nah sekarang saya akan memasukkan gas LPG bosku. Jangan terlalu banyak di saat Anda memasukkan gasnya. Ini cuma memancing saja bosku, agar di dalam sistem ada gasnya bosku. Nah sudah masuk bosku. Nah Anda dengarkan, gasnya sudah masuk ke dalam sistem. Nah kita tunggu bosku. Nah, otomatis di manifoldnya akan menurun bosku, karena gasnya masuk lewat pipa tekan bosku. Terjadilah sirkulasi freon mengalir dari evaporator ke filter, begitupun terus menerus aliran freonnya bosku. Kita tambahkan lagi gasnya. Oke, setelah itu kalau memang kira-kira sudah cukup memberikan gasnya ke dalam sistem, setelah itu Anda cabut kembali colokan kulkasnya bosku, agar udara ataupun gas LPG keluar semuanya bosku. Nah seperti itu. Sekarang saya akan mencabut colokan kulkasnya. Setelah itu Anda membuka ini bosku. Nah jadi otomatis udara yang bercampur dengan freon akan keluar semuanya bosku. Nah jadi tujuannya seperti itu, memasukkan gas LPG agar udaranya keluar semuanya bersamaan dengan gas LPG bosku. Nah jadi seperti itu bosku. Kita tunggu benar-benar gasnya habis semuanya bosku. Oke, saya pending terlebih dahulu. Nah oke bosku, sebentar lagi gasnya ataupun udaranya yang berada di dalam sistem akan habis bosku. Otomatis apinya akan mati. Nah kita tunggu beberapa saat bosku. Setelah kira-kira apinya sudah mati, barulah Anda memasukkan pentil pengisian freon bosku. Tidak lupa pula Anda kasih lap basah di pipa pentil pengisian freonnya bosku, karena masih panas, supaya pentil bagian yang seperti ini tidak meleleh. Nah jadi seperti itu bosku. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai apinya habis. Oke, apinya sudah mau habis bosku. Sambil nunggu apinya habis, nah terlebih dahulu saya akan tiup apinya. Setelah itu saya akan kasih lap basah di pipa pentil pengisian freonnya bosku, agar pentil bagian yang seperti ini tidak meleleh. Nah seperti ini bosku. Kalau memang kira-kira di ujung pentil pengisian freonnya masih panas, Anda kasih lap basah di ujungnya. Nah seperti ini bosku. Oke, dilanjut bosku. Jadi sekarang saya akan pakai korek untuk mematikan apakah apinya sudah habis atau belum. Nah sudah habis bosku, katakan sudah habis. Karena ini cuma gas saja bosku. Kalau masalah udara sudah terbuang, karena pada saat itu yang tadi langsung nembak. Nah berarti itu udaranya bosku. Kalau ini tinggal gasnya saja, tidak masalah. Anda tiup saja apinya.
Setelah itu Anda memasang ventil pengisian freon bosku. Anda putar arah ke kanan untuk mengencangkannya. Oke. Oke, sudah kencang. Itu Anda masukkan bagian yang seperti ini bosku. Terlebih dahulu Anda buang dan Anda putar agar yang keluarnya ini gas bosku. Kalau Anda tidak membuangnya, dikhawatirkan ada udara yang masuk ke dalam selang manifoldnya bosku. Nah, jadi seperti itu, Anda buang terlebih dahulu. Nah, seperti ini bosku. Oke, sudah cukup. Barulah Anda memasang bagian seperti ini. Oke, Anda kencangkan sekencang-kencangnya. Oke, kalau kira-kira sudah kencang, Anda pasang tang ampernya bosku. Oke, sudah saya pasang tang ampernya. Setelah itu Anda colokkan kulkasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah hidup. Nah, ampernya akan menurun bosku, karena di dalam sistemnya hampa gas ataupun hampa udara. Dan oleh karena itu cara kerja kompresor bunyinya belum terlalu besar bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengisi freonnya memakai gas LPG bosku. Nah, di saat Anda mengisi freon, otomatis cara kerja kompresor akan berat bosku. Nah, oleh karena itu bunyinya lebih besar. Nah, seperti itu bosku. Nah, jadi kalau untuk kulkas yang 2 pintu, di saat Anda mengisi freon maksimal 20 PSI bosku. Berbeda halnya kalau untuk kulkas yang 1 pintu itu 15 PSI. Karena kenapa? Kalau untuk kulkas yang 2 pintu memberikan freonnya 20 PSI karena kondensor untuk kulkas 2 pintu lebih besar dibandingkan kondensor kulkas yang 1 pintu bosku. Nah, jadi seperti itu alasannya. Nah, sambil Anda lihat di sini bosku, di tang ampernya berapa. Jadi jangan sampai melebihi ampere kulkas bawaannya bosku. Karena untuk kulkas 2 pintu harus ampernya minimal ada yang 0,8, 0,9, 1,0 ampere ataupun 1,1 ampere. Nah, jadi seperti itu bosku. Jadi tergantung model kompresornya ataupun tergantung model kulkasnya bosku. Ini baru 5 PSI bosku, sampai 20 PSI. Setelah itu Anda tutup, menurun di manifoldnya. Setelah itu Anda berikan lagi freonnya sampai 20 PSI kalau untuk kulkas yang 2 pintu. Nah, otomatis di tang ampernya akan menambah bosku, akan bertambah karena cara kerja kompresor berat cara kerjanya. Nah, sudah 20 PSI bosku. Anda tunggu sampai 30 menit lamanya sudah stabil atau belum di 20 PSI. Nah, jadi seperti itu bosku. Kalau belum sampai 20 PSI,
Anda terus memasukkan freonnya bosku, supaya cara kerja kompresor benar-benar maksimal bosku, agar tingkat kedinginan kulkasnya menjadi maksimal. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini saja bosku tutorial yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua, khususnya untuk kawan-kawan teknisi di luar sana. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.